mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin. Terima kasih Kak kelas. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya. Oke. Barang Pati. Angkat tangan. Adel. Hadir Ibu. Alga. Hadir Ibu. Aldi. Hadir Ibu. Alia. Hadir Ibu. Alvaro. Hadir Ibu. Axel. Tidak hadir Ibu. Axel tidak hadir. Buce. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Devika. Hadir Ibu. Diandra. Hadir Ibu. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita yang baru, Ibu ingin bertanya. Di pertemuan sebelumnya, itu kita belajar tentang apa sih? Teks deskripsi. Tentang teks deskripsi. Siapa yang tahu apa itu teks deskripsi? Saya Ibu. Kalian? Teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, benda, makhluk hidup atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Oke, bagus. Apalagi selain pengertian teks deskripsi? Amel? Tentang apa lagi? Ada 3 ciri teks deskripsi, Bu. Ada 3 ciri untuk teks deskripsi. Apa-apa saja? Yang pertama, ciri teks deskripsi dari segi tujuan, kemudian dari segi objek, Ya. dan dari segi isi. Oke. Nah, apa sih? Amel bagus. Ada 3 masih ingat. Kemudian apa sih tujuan utama dari teks deskripsi? Saya Ibu. Oke. Tujuan utamanya adalah agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami sendiri hal yang sedang dijelaskan oleh penulis. Oke. Berarti kalian masih ingat tentang materi di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, hari ini kita masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang isi dan struktur teks deskripsi. Apa itu? Isi dan struktur teks deskripsi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini ada 2. Yang pertama itu mengenali isi dan menelaah struktur teks deskripsi. Yang kedua itu memahami struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi merupakan kerangka penyusun sebuah teks. Nah, sebelum membuat teks deskripsi itu kita perlu mengetahui struktur pembangunannya itu seperti apa. Kemudian, nah tanpa adanya struktur teks deskripsi ini, maka susunan sebuah teks itu menjadi tidak padu. Terus sehingga pembaca itu merasa tidak enak membaca sebuah teks. Nah, jadi untuk membuat teks deskripsi yang baik itu perlu adanya struktur teks deskripsi. Nah, berikut ini adalah struktur teks deskripsi. Dia terdiri atas 4. Yang pertama itu adalah judul. Ya, apa itu? Judul Ibu. Yang kedua itu ada identifikasi atau Gambaran umum. Yang ketiga ada Deskripsi bagian Ibu. dan yang keempat adalah Kesimpulan atau kesan. Oke. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah judul. Nah, judul adalah bagian yang menggambarkan isi teks. Tidak mungkin kan sebuah teks itu tanpa judul? Tidak mungkin, ya kan? Ya. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi atau gambaran umum. Nah, struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, kemudian makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Yang ketiga adalah deskripsi bagian. Nah, struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek.
Nah, penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, kemudian apa yang didengar, kemudian dirasakan selama mengamati objek pilihannya. Nah, jadi pada bagian ini penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ada kesimpulan atau kesan. Ya. Nah, struktur kesimpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamat penulis terhadap suatu objek. Nah, namun di bagian ini bersifat opsional, artinya bisa boleh dituliskan ataupun tidak dituliskan oleh penulis. Nah, itu adalah struktur dari teks deskripsi yang terdiri atas 4. Nah, sampai di sini ada yang perlu paham atau ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, Ibu akan kasih satu contoh teks, ya. Nah, lihat. Oke, kalian lihat. Ini adalah contoh teks yang nanti Ibu mintakan kepada kalian mengidentifikasi teks ini, ya. Melihat struktur pembangunan dari teks ini seperti 4 struktur yang tadi, struktur teks deskripsi, kalian mengidentifikasi teks ini, struktur apa saja yang ada di dalam teks ini. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengidentifikasi teks ini. Oke, silakan baca dulu. Oke, semuanya sudah? Sudah, Ibu. Ya. Oke, mari kita lihat yang pertama, struktur teks deskripsi dari teks ini. Yang pertama itu apa? Judul, Ibu. Oke, judul teks ini itu apa? Nemea Binturong Satwa Endemi Berlaukuni. Ya, itu adalah judul teks. Nah, tapi kalau menjelaskan secara umum dari teks ini itu apa? Ya, judul teks deskripsi ini menjelaskan tentang hewan endemik binturong Ibu. ya. Oke, berikan aplaus bicara. Kemudian yang kedua itu kita lihat di identifikasi atau gambaran umum. Apa ya? Identifikasi atau gambaran umum. Nah, kalau ini siapa? Identifikasi atau gambaran umum terdapat pada bagian pertama menjelaskan asal-usul binturong dan perbedaan dengan strategi yang berbeda. Ya. Boleh sekali lagi? Identifikasi atau gambaran umum terdapat pada bagian pertama menjelaskan asal-usul binturong dan perbedaan dengan strategi yang berbeda. Oke, berikan aplaus. Berarti itu adalah identifikasi atau gambaran umum dari teks mengenal hewan binturong. Oke, yang ketiga itu deskripsi bagian. Ya, yang ketiga itu deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian siapa? Oke. Dan ciri-ciri binturong dan ciri khas hewan binturong. Binturong. Coba. Binturong. Oke, bagus, berikan aplaus.
kedua teks yang saya bilang tadi. Kemudian struktur pembangunan sebuah teks itu dia terdiri atas 4. Yang pertama itu adalah judul. Nah, judul itu adalah gambaran utama dari isi teks. Yang kedua itu ada identifikasi atau gambaran umum. Nah, identifikasi atau gambaran umum merupakan gambaran umum tentang objek, sejarah, atau seseorang yang akan digambarkan oleh penulis. Kemudian yang ketiga itu adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini merupakan gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek yang digambarkan atau dideskripsikan. Dan yang keempat itu adalah kesimpulan atau kesan. Ya. Nah, kesimpulan atau kesan itu tentang suatu objek atau tentang sesuatu yang digambarkan atau dideskripsikan oleh penulis. Oke, anak-anak, itu adalah materi pembelajaran kita di hari ini tentang isi dan struktur dari teks deskripsi. Oke, minggu depan kita akan masuk dengan materi pembelajaran yang baru ya. Dan sekian anak-anak untuk pembelajaran kita di hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan shalom. Shalom.